Para pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri akan bermain di BRI Liga 1? Apakah itu menjadi kerugian bagi timnas? Simak video ini sampai selesai agar kamu tidak salah paham. Ferry Paulus sambut baik kabar pemain Abroad Timnas Indonesia yang ingin bermain di BRI Liga 1. Belakangan muncul kabar pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri berniat pulang kampung untuk merasakan BRI Liga 1. Kabar pemain Abroad Timnas Indonesia yang ingin pulang kampung dan merasakan bermain di BRI Liga 1 semakin kencang. Apalagi setelah ada beberapa pemain yang dipastikan akan berganti klub untuk musim 2025-2026. Shane Patinama memutuskan mengakhiri kontraknya bersama KAS Eupen lebih cepat. Patinama pun meninggalkan klub Belgia itu di akhir musim 2024-2025. Sementara itu, kontrak Jordi Amat bersama Johor Darul Ta'zim berakhir di akhir musim 2024-2025. Bek berusia 33 tahun itu pun siap dengan tantangan baru. Terbaru, ada nama Tom Haye yang gagal membawa timnya Almere City menghindari degradasi dari Eredivisie 2024-2025. Kontrak Haye bersama klub tersebut pun akan berakhir pada akhir Juni mendatang. Ferry Paulus sangat senang dengan kabar itu. Bahkan, Ferry berharap isu tersebut menjadi kenyataan. Sebab, pamor BRI Liga 1 tentu akan ikut terangkat dengan kehadiran para penggawa andalan timnas Indonesia. Soal pemain keturunan yang mau main di sini, saya sudah banyak dengar juga, dan jika itu kejadian, itu akan menambah semarak dan eksposur bagi Liga 1, jelasnya. Bahkan, dalam komentar selanjutnya, Ferry Paulus dengan gamblang menyebut nama Tom Haye. Ia sangat berharap gelandang flamboyan itu bisa meramaikan BRI Liga 1. Karena pemain ini labelnya di strata Eropa Utama, misalnya seperti Tom Haye, jelasnya. Saya sih berharapnya semoga kejadian, sambung Ferry Paulus disertai senyuman lebar. Di sisi lain, ada berita yang menyatakan bahwa media Vietnam panik karena timnas Indonesia bakal kedatangan 3 pemain keturunan kelas kakap. Media Vietnam, Soha VN, terlihat panik dengan strategi naturalisasi pemain yang diambil timnas Indonesia. Mereka mengklaim, dalam waktu dekat akan ada 3 pemain kelas kakap yang jadi WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum lama ini menegaskan bahwa tak ada rencana untuk menaturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat. Ia yakin dengan stok yang ada, cukup untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan timnas Cina dan timnas Jepang pada Juni 2025. Namun, Sohaven tidak percaya begitu saja. Mereka meyakini PSSI tengah melancarkan jurus untuk menaturalisasi 3 pemain, yakni Pascal Struijk, Miliano Jonathans, dan Tristan Goajer. Hadirnya 3 pemain itu diklaim tidak hanya akan menyulitkan Cina sebagai lawan pada 5 Juni 2025. Timnas Vietnam disebut-sebut juga akan kerepotan jika bertemu suatu hari nanti. Indonesia punya jurus baru, bikin Vietnam dan Cina kerepotan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana untuk menaturalisasi 3 bintang kelas kakap, tulis Soha VN. Mereka dipersiapkan untuk 2 pertandingan yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan Cina dan Jepang, imbung ulasan tersebut.
Lebih lanjut, media tersebut menyatakan, PSSI masih giat menggalakkan strategi menaturalisasi pemain. Apalagi, fokus sepenuhnya kini diarahkan untuk lolos Piala Dunia 2026 via jalur manapun yang tersedia. PSSI masih giat menggalakkan strategi naturalisasi. Mereka akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia, ajang di mana tim Indonesia berpeluang besar melaju ke babak keempat, ulas Soha VM. Langkah PSSI tersebut tentu akan menimbulkan kekhawatiran bagi tim Cina saat kedua tim saling berhadapan pada Juni 2025, tulis laporan tersebut lagi. Selain itu, penambahan pemain naturalisasi Indonesia juga akan menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam jika kedua tim harus saling berhadapan di SEA Games, Piala AFF, tutup media itu. Patrick Kluivert menghalalkan segala cara untuk meloloskan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Setelah mengalahkan Bahrain, timnas Indonesia menghuni posisi 4 di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, meyakini bahwa tim asuhannya masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu ia sampaikan setelah tim Garuda menang 1-0 atas Bahrain pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2026. Ia menyebut peluang terbuka, meski harapan untuk langsung lolos dari putaran ketiga sudah sulit. Kesempatan selalu ada, tetapi situasi sulit ya. Tergantung hasil Australia juga, tetapi memang kita ingin lolos ke Piala Dunia 2026, meski tak langsung, bisa melalui putaran keempat. Dan kami akan berjuang mati-matian untuk dapat ke situ, kata Patrick Kluivert pada jumpa pers setelah pertandingan. Debut Kluivert bersama timnas Indonesia diwarnai hasil buruk dengan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Kluivert mengakui bahwa saat itu timnya tampil mengecewakan, tetapi kini mereka telah bangkit. Setelah laga di Australia, banyak yang kecewa, dan memang kami tidak main bagus. Setelah balik ke Indonesia, kami bangkit di hadapan para fans, itu adalah sesuatu yang istimewa, ujar pelatih asal Belanda itu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berita dari Mimin.